欢迎来到道宗。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua Martial Universe Season 7 episode ke-1, yang dimana pada episode sebelumnya, setelah berhasil dinobatkan sebagai juara perang 100 kekaisaran, Lindong pada akhirnya bergabung dengan sekte Dao. Kabar ini juga segera dikirim ke Kaisaran Great Tian dan menimbulkan keterkejutan bahkan bagi Mojing Tian sang kaisar. Di klan Lin, keluarga cabang kota yang tentu juga langsung naik derajat. Lin Zhentian ditunjuk sebagai tetua tertinggi dari klan Lin. Lin Xiao, Lin Ken, Lin Mang, dan sisanya diundang menjadi tetua. Lin Fan juga menegaskan bahwa jika ada yang berani menjelek-jelekan keluarga cabang kota Yan di masa depan, maka mereka akan dikeluarkan dari klan Lin. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Wilayah Shuan Timur adalah sebuah benua yang menyimpan legenda tak terhingga. Sejak zaman kuno, banyak ahli hebat yang kekuatannya mengguncang dunia lahir di tanah ini, menerangi jalan bagi generasi praktisi baru. Di benua yang dipenuhi persaingan tanpa akhir ini, kekaisaran bangkit dan runtuh layaknya bintang di langit. Namun, penguasa sejati negeri ini bukanlah para raja, melainkan entitas raksasa yang dikenal sebagai sekte super. Mereka duduk di atas semua kerajaan dan memegang warisan dari zaman purba. Di kasta tertinggi berdirilah 8 pilar utama: Gerbang Yuan, Istana Kemurnian Tertinggi 9 Langit, Sekte Dao, Sekte 1000 Boneka, Lembah Simbol, Sekte Pedang, Istana Terpencil Agung, dan Sekte Ilahi. Kedelapan penguasa ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan kerajaan manapun dalam sekejap. Meskipun mereka mendominasi, arus bawah persaingan tetap bergejolak karena sekte super lainnya terus mengincar posisi mereka di bawah permukaan yang tampak tenang. Di sisi lain, jauh di wilayah barat daya benua, membentang rangkaian pegunungan luas sepanjang puluhan ribu kilometer yang diselimuti kabut misterius. Tempat ini disebut wilayah Dao, markas bagi sekte Dao. Di sini, ribuan kerajaan memandang sekte Dao sebagai tanah suci pelindung mereka. Jauh di jantung pegunungan ini, terdapat sebuah area yang terpisah oleh kabut tebal dengan puncak-puncak gunung raksasa yang menampung bangunan megah. Di bagian terdalam, sebuah tirai cahaya raksasa setinggi puluhan ribu kaki mengalir turun dari langit bagaikan kubah dewa yang membelah siang dan malam. Di balik tirai itu, aula-aula besar memancarkan aura kuno yang penuh gejolak. Tiba-tiba, tirai cahaya di langit berubah bentuk, membentuk formasi besar yang memunculkan ratusan sosok dalam sekejap cahaya. Lindong yang berada di barisan terdepan langsung terdiam karena takjub. Baginya, jika gudang harta karun kuno hanyalah reruntuhan, maka tempat ini adalah raksasa yang benar-benar hidup. Selamat datang di Sekte Dao, ucap Wu Dao dengan senyum penuh kebanggaan. Ia segera melambaikan lengan bajunya, melepaskan cahaya keemasan untuk membuka jalan menembus tirai cahaya. Namun, saat melewati penghalang tersebut, kulit kepala Lindong terasa mati rasa. Little Marten memperingatkan dengan nada serius bahwa ada formasi kuno mematikan di balik tirai itu. Satu kesalahan saja, bahkan ahli tahap kehidupan misterius akan langsung hancur menjadi debu. Begitu melangkah masuk, kelompok Lindong langsung diterjang badai kekuatan Yuan alami yang luar biasa padat, hampir mendekati bentuk cair. Lindong menyadari bahwa densitas energi di sini selusin kali lipat lebih kaya daripada dunia luar. Ini adalah hasil dari taktik mengerikan sekte Dao yang secara paksa menyedot seluruh kekuatan Yuan dari radius ratusan ribu kilometer di sekitarnya hanya untuk kebutuhan murid-muridnya. Tak lama kemudian, selusin pelangi melesat melintasi langit jernih, berubah menjadi sosok-sosok berjubah merah gelap yang gagah. Lindong mencatat bahwa murid patroli biasa saja sudah memiliki basis kultivasi
berdiri di atas tahap Nirvana 5 Yuan dengan aura yang sangat tajam. Salah satu dari mereka melapor dengan hormat bahwa 3 wakil kepala aula lainnya sudah berkumpul di panggung seleksi aula, tak sabar untuk memperebutkan bibit-bibit unggul dari perang 100 kekaisaran. Di sisi lain, wajah Hudao seketika berubah muram mendengar hal itu. Orang-orang ini benar-benar tidak sabar ingin mencuri anggota baru, ya. Dengusnya kesal. Ia segera memimpin rombongan menuju gunung besar di kejauhan yang puncaknya tertembus awan tebal. Lindong, yang merasakan perubahan atmosfer politik internal ini, segera mendapat penjelasan melalui transmisi suara dari Little Marten mengenai struktur 4 aula besar: langit, bumi, banjir, dan gurun. Saat ini, aula langit adalah yang paling dominan dan terkuat, sementara aula gurun, aula terpencil. Tempat bernaung Hudao berada di posisi terbawah dan sering kali hanya mendapatkan murid-murid dengan bakat sisa. Mendengar kenyataan pahit tersebut, Lindong bertanya dengan nada rendah mengenai pilihan terbaik bagi pertumbuhannya. Little Marten terdiam sejenak, menatap ke arah kejauhan sebelum memberikan jawaban yang akan mengubah garis takdir Lindong selamanya. Aula terpencil, gurun. Aula liar, Lindong terbelalak. Raut wajahnya menunjukkan keraguan yang nyata saat mendengar saran Xiao Diao. Dalam benaknya, ia masih mengingat perkataan Xiao Diao sebelumnya bahwa aula liar adalah yang paling lemah dan terpuruk. Namun, Xiao Diao menanggapi dengan nada acuh tak acuh, menjelaskan bahwa sejarah sekte Dao tidak sesederhana itu. Dahulu, hierarki kekuatan tidaklah seperti sekarang. Bukan aula surgawi yang memegang takhta, melainkan aula liar yang berdiri gagah di puncak. Xiao Diao memaparkan bahwa sekte Dao memiliki 4 pusaka seni bela diri tingkat tinggi yang dikenal sebagai 4 kitab suci unik. Kitab suci Kaisar Langit, Aula Langit. Kitab suci Kaisar Bumi, Aula Bumi. Kitab suci Hong, Aula Hong. Dan yang paling melegenda, Kitab suci Gurun Agung, Aula Liar. Keempatnya diciptakan oleh sosok-sosok kuno yang kekuatannya mampu membelah langit. Namun, kitab suci Gurun Agung memiliki watak yang sangat angkuh. Persyaratan untuk memahaminya begitu ketat sehingga hampir mustahil untuk dikultivasi. Hal inilah yang menyebabkan aula liar kehilangan taringnya dan merosot ke peringkat terbawah selama bertahun-tahun. Di sisi lain, Xiao Diao mengungkapkan sisi menariknya. Selama aula liar berhasil menghasilkan satu saja murid yang sanggup menjinakkan kitab suci Gurun Agung, mereka akan langsung bangkit dan menghancurkan dominasi aula lainnya. Xiao Diao bahkan mengingatkan Lindong tentang senior legendaris yang dulu membantai 3 tetua gerbang Yuan sendirian. Dialah orang terakhir yang memahami kitab tersebut. Kebencian mendalam antara Hudao dan gerbang Yuan berakar dari kematian jenius tersebut. Mendengar fakta itu, jantung Lindong berdegup kencang. Ia menyadari bahwa bergabung dengan aula liar akan membuatnya menjadi kepala ayam yang sangat diperhatikan oleh Hudao daripada menjadi ekor ular di aula lain yang sudah sesak oleh anak ajaib. Strategi ini sangat krusial jika ia ingin tumbuh secepat kilat demi mengejar sosok ayah Qingzu. Dengan tekad yang sudah bulat, Lindong memantapkan pandangannya ke depan. Saat percakapan batin itu berakhir, susunan cahaya yang mereka tumpangi perlahan turun menuju puncak gunung raksasa yang menembus awan. Di sana terdapat platform batu biru luas dengan pilar-pilar raksasa yang memancarkan wibawa agung. Lebih dari 10 sosok telah menunggu di sana, dipimpin oleh 3 pria paruh baya dengan fluktuasi energi yang sangat besar. Mereka didampingi oleh murid-murid elit, termasuk seorang gadis berbaju merah yang anggun, yang tubuhnya samar-samar memancarkan bunyi renyah seperti denting alat musik kuno yang diketuk ringan. Sebuah fenomena unik yang baru pertama kali dilihat Lindong. Hahaha, Hudao, kau akhirnya kembali. Tawa Wei Shen, wakil kepala aula surgawi, meledak layaknya guntur yang menggetarkan udara di sekitar platform.
ia segera mengunci pandangannya pada Lindong. Dengan penglihatan yang sangat tajam, Wei Shen langsung membedah kekuatan Lindong di depan semua orang. Alam nirvana 4 Yuan yang dipadukan dengan status Master Simbol Surgawi 4 Segel. Fakta bahwa Lindong mampu menekan Qin Tian yang berada di tingkat nirvana 6 Yuan membuat para murid jenius di sana menunjukkan ekspresi terkejut yang tak bisa disembunyikan. Namun, suasana berubah menjadi agak canggung bagi Wu Dao. Sebagai pemimpin aula terkuat, Wei Shen memiliki otoritas pertama untuk memilih murid baru. Wu Dao hanya bisa mendengus kesal, menyadari bibit unggul ini kemungkinan besar akan direbut lagi oleh aula surgawi. Dengan nada pasrah yang tertutup gengsi, Wu Dao menoleh pada Lindong dan mempersilakannya bergabung dengan aula surgawi jika ia menginginkannya. Wei Shen sudah tersenyum lebar, merasa yakin bahwa tidak ada murid waras yang akan menolak tawaran dari aula nomor 1 di sekte Dao. Di sisi lain, Lindong menarik napas dalam-dalam. Ia melirik wajah Wu Dao yang tampak lesu dan sedih, lalu menatap Wei Shen dengan hormat sebelum akhirnya menangkupkan tinjunya dengan tegas. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Wakil Ketua Aula, tetapi saya telah memutuskan untuk bergabung dengan aula liar." Jawaban itu jatuh seperti bom di tengah platform batu biru yang sunyi. Senyum di wajah Wei Shen membeku, sementara para wakil ketua aula lainnya terbelalak, seolah tidak percaya bahwa sang juara perang 100 dinasti baru saja memilih aula yang paling lemah di sekte mereka. Keputusan Lindong untuk bergabung dengan aula liar, aula terpencil, bagaikan dentuman guntur yang membekukan atmosfer di platform seleksi. Semua orang terpaku dengan tatapan tak percaya. Mereka seolah sedang melihat orang gila yang baru saja membuang kunci menuju gerbang kesuksesan. Di tengah kegemparan itu, hanya Xiao Diao dan Xiao Yan yang tetap berdiri tenang dengan tangan bersedekap seolah sudah memprediksi kegilaan ini. Lindong kau, bahkan Wu Dao pun terperangah. Jantungnya berdegup kencang antara rasa tidak percaya dan harapan yang membuncah. Namun, Wei Shen, wakil ketua aula surgawi, segera mengambil alih kendali suasana. Alisnya berkerut tajam saat ia memperingatkan dengan suara berat agar Lindong tidak merusak masa depan gemilangnya hanya karena dorongan emosi sesaat. Baginya, menolak aula surgawi, tempat di mana sumber daya terbaik berkumpul, adalah sebuah tindakan bunuh diri secara profesional bagi seorang kultivator. Di sisi lain, Lindong hanya bisa tersenyum kecut menghadapi tekanan tersebut. Ia melirik Wu Dao dengan tatapan "tolong bantu aku." Namun pria tua itu justru menjawab dengan kejujuran yang menyakitkan. Aula surgawi memang lebih kuat daripada aula liar. Lindong nyaris muntah darah mendengar kejujuran itu. Beruntung, setelah menggertakkan gigi, Wu Dao akhirnya memberikan jaminan bahwa ia akan mendukung penuh Lindong jika ia tetap pada pilihannya. Wei Shen, meski tampak tidak senang dan merasa diremehkan, akhirnya memilih untuk bersikap dewasa dan melepaskan Lindong tanpa dendam pribadi. Namun, tepat saat Lindong hendak menghela napas lega, sebuah suara jernih dan tajam seperti alat musik yang diketuk ringan memecah suasana. Ying Huan, gadis berbaju merah itu, menatap Lindong dengan alis tipis yang berkerut dalam. Ia menuduh Lindong bersikap egois karena menolak jalan tercepat untuk memperkuat sekte. Lindong yang mulai merasa kesal pun membalas dengan argumen yang tak kalah tajam. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak menyukai hal-hal yang biasa. Aula surgawi memang hebat, tapi mereka tidak memiliki kitab suci gurun agung, ucapnya tenang. Pernyataan itu seketika membuat platform kembali sunyi senyap. Mengincar seni bela diri paling misterius dan paling sulit di sekte Dao. Semua orang berpikir Lindong sudah kehilangan akal sehatnya. Ying Huan bahkan mencibir, bibir merahnya terbuka untuk meluncurkan ejekan sombong dan angkuh. Sambil menunjuk Lindong dengan jari gioknya yang luar biasa, indah, ramping, putih, dan sempurna tanpa cacat sedikit pun. Ia menantang Lindong dalam sebuah taruhan. Jika Lindong berhasil, ia akan menuruti permintaan apapun. Namun jika gagal, Lindong harus siap dihajar oleh para murid aula surgawi.
Melihat ambisi Lindong yang begitu besar untuk menjinakkan kitab suci Gurun Agung, Wei Shen akhirnya terdiam dan tidak lagi menghalangi. Setelah seleksi selesai, Xiao Diao, Xiao Yan, Liu Bai, dan Mo Ling tanpa ragu melangkah berdiri di belakang Lindong. Meskipun banyak murid lain yang lebih memilih bergabung dengan aula yang lebih kuat, kehadiran kawan-kawan setianya cukup bagi Lindong. Wei Shen kemudian menyapu sisa murid terbaik dengan lambaian lengan bajunya yang menciptakan badai Yuan, membawa mereka terbang, meninggalkan platform yang kini terasa jauh lebih kosong. Di sisi lain, setelah suasana mulai sepi, Wu Dao justru menunjukkan senyum geli yang mengandung firasat buruk. Ia memberitahu Lindong bahwa berita tentang penolakan terhadap aula surgawi akan segera tersebar dan menjadikannya sasaran empuk. Yang lebih parah, Ying Huan ternyata memiliki seorang kakak perempuan bernama Ying Xiaoxiao, murid paling kuat dan paling jenius di seluruh sekte Dao saat ini. Mendengar bahwa ia baru saja menarik perhatian negatif dari kakak senior terkuat hanya karena adu mulut dengan adiknya, Lindong tak kuasa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar dalam hati. Ia menyadari bahwa perjalanannya di aula liar tidak akan dimulai dengan medali penghargaan, melainkan dengan rentetan tantangan yang bisa menjatuhkannya kapan saja. Aula liar Wild Hall terbentang megah di sudut barat daya sekte Dao, sebuah wilayah di mana alam dan kekuatan gaib menyatu dalam harmoni yang menggetarkan. Puluhan puncak raksasa menjulang tinggi membentuk formasi lingkaran yang seolah-olah memagari langit. Dari tebing-tebing curam tersebut, air terjun raksasa meluncur turun bagaikan sungai perak yang terjun bebas, menciptakan gemuruh suara air yang bergema konstan seperti genderang perang. Di sela-sela puncak tersebut terlihat gugusan aula megah dengan arsitektur kuno, tempat ribuan murid bergerak gesit layaknya semut yang memancarkan energi muda yang meluap-luap. Namun, pemandangan yang paling menyita perhatian Lindong adalah sebuah fenomena luar biasa yang melayang di angkasa. Sebuah sungai sepanjang ribuan kaki yang mengalir tenang di udara bagaikan sungai surgawi.